Makna kita pada Kejadian 1 ayat 26. Pada Kejadian 1 ayat 6 dikatakan bahwa Allah berkata kita, yang kemudian ditafsirkan secara berbeda-beda oleh paham Yahudi dan Kristen. Ada yang mengatakan jika kata kita di ayat itu adalah Allah dan malaikat-malaikatnya dalam sebuah sidang ilahi. Ada pula yang menafsirkan jika kata kita di ayat itu adalah bermakna pengagungan dari kata aku untuk Allah. Paham Trinitarian menafsirkan jika kata kita di ayat itu adalah menunjukkan jika di dalam diri Allah yang esa ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Firman-Nya, dan Roh Kudus. Tafsir yang mana yang paling tepat atau masuk akal dari 3 paham yang tadi? Mari kita analisa secara lebih detail. Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pendapat pertama. Menurut tafsir umat Yahudi dan sebagian umat Kristen, kata kita di sini adalah Allah dan para malaikat dalam sebuah sidang ilahi, ketika Allah hendak menciptakan manusia. Tetapi di ayat 27 kita dapatkan informasi bahwa maksud dari kata menurut gambar dan rupa kita adalah gambar Allah sendiri, tidak termasuk malaikat-malaikat di situ. Dengan demikian, pendapat yang pertama ini digugurkan oleh ayat yang ke-27. Pendapat kedua. Menurut pendapat yang kedua, kata kita pada ayat ini maksudnya adalah aku dalam bentuk pengagungan. Sedangkan biasanya makna pengagungan dilakukan ketika seseorang berbicara kepada pihak lain atau dalam sebuah sidang, misalnya, ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Apakah Allah sedang berfirman kepada malaikat-malaikatnya dalam sebuah sidang ilahi sehingga dia perlu berkata kita untuk mengagungkan dirinya di depan para malaikat? Apakah Allah perlu mengumumkan kepada para malaikat jika dia hendak menciptakan manusia menurut gambarnya? Oleh karena itu, pendapat yang kedua ini pun tidak masuk akal jika Allah harus berfirman kepada para malaikat ketika dia hendak menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, dan harus menggunakan kata kita untuk mengagungkan dirinya sendiri. Pendapat ketiga. Menurut pendapat yang ketiga, kata kita pada ayat ini berhubungan dengan Elohim yang merupakan bentuk jamak dari El, yang memiliki 3 pribadi di dalam dirinya, yaitu Bapa, Firman-Nya, dan Roh Kudus. Kata kita pada kata menurut gambar dan rupa kita, bukan Allah dan malaikat-malaikatnya dalam sidang ilahi, sebab pada ayat 27 sangat jelas dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Dan kata kita ini bukan sebagai kata pengagungan, sebab Allah tidak sedang berfirman kepada malaikat-malaikatnya, tetapi dia berfirman di dalam dirinya sendiri. Di ayat berikut ini akan semakin membuktikan jika Allah pada Kejadian 1 ayat 26 sedang berfirman di dalam dirinya sendiri. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kata kita pada ayat ini tidak bermakna pengagungan dari kata aku, dan juga tidak bermakna ada malaikat ikut serta dalam penciptaan manusia, tetapi bermakna substansi Allah yang jamak. Siapa salah satu pribadi di dalam diri Allah, yang tahu tentang yang baik dan yang jahat? Di dalam Injil ada dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Lukas 12 ayat 12. Artinya Roh Kuduslah yang mengajar kita tentang kebenaran dan menyadarkan kita dari yang jahat.
Jadi sangat jelas jika kata kita di kitab Kejadian 1 ayat 26 adalah menunjukkan jika Allah memiliki beberapa pribadi di dalam dirinya, yang terdiri dari Bapa, Firman-Nya dan Roh Kudus. Mungkin Anda bertanya, bagaimana logikanya Allah berfirman kepada dirinya sendiri? Jawabnya adalah, setiap pribadi yang hidup yang akan melakukan kegiatan, sudah pasti berpikir terlebih dahulu, baru kemudian dia melakukannya. Berpikir berarti terjadi komunikasi antara jiwa dan tubuh, pikiran dan kehendak muncul dalam jiwa lalu tubuh mengerjakannya. Tetapi untuk Allah agak berbeda, kehendak berasal dari Bapa dan yang melakukan adalah Firman-Nya. Pembicaraan yang muncul di dalam pikiran manusia dilakukan oleh jiwa, lalu kemudian tubuh melakukannya. Kehendak itu pada mulanya muncul dalam pikiran manusia. Agar kehendak yang ada di dalam pikiran dapat dilakukan, maka kehendak itu harus kita sampaikan dalam berbagai bentuk, melalui bahasa lisan, bahasa tulisan maupun melalui gerakan tubuh. Bahasa lisan diproduksi melalui mulut. Bahasa tulisan diproduksi melalui tangan. Bahasa tubuh diproduksi melalui gerakan tubuh. Kalimat lisan yang dihasilkan melalui mulut. Kalimat yang muncul dalam pikiran, datangnya dari jiwa kita, saraf otak kemudian menggerakkan otot alat bicara sehingga keluar kalimat dalam bahasa lisan. Kalimat tertulis dihasilkan melalui tangan. Pikiran atau kehendak yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, kita dapat menyampaikannya secara tertulis dengan bantuan anggota tubuh. Kalimat bahasa tubuh yang dihasilkan melalui gerakan anggota tubuh. Bagi yang tunawicara, dia dapat menyampaikan pikiran dan kehendaknya dalam bentuk bahasa tubuh, yaitu dengan menggerakkan anggota tubuhnya di depan orang yang dituju. Sebelum kalimat itu keluar dari mulut atau oleh anggota tubuh lainnya, perkataan itu sudah lebih dahulu muncul di dalam pikiran. Kalimat dalam bentuk suara, tulisan, atau gerakan tubuh adalah isi pikiran yang telah diubah ke bentuk lain untuk dapat dipahami orang lain. Dengan demikian, kalimat yang sebenarnya adalah apa yang ada di dalam pikiran, sedangkan apa yang keluar dalam bentuk suara, tulisan dan gerakan tubuh adalah hasil perubahan dari pikiran ke bentuk yang dapat dipahami orang lain. Manusia berjalan, berlari, bekerja dan lain-lain adalah atas hasil pembicaraan antara pikiran dan jasmani di dalam otak, yang kemudian dilakukan oleh tubuh. Sebagai contoh, seorang ibu yang baru bangun dari tidurnya, ia langsung memikirkan apa yang akan dia lakukan sebentar lagi, dan ia berkata dalam pikirannya, "Hari ini aku masak apa ya?" Di sini, si ibu sedang berbicara kepada dirinya sendiri di dalam pikirannya tentang apa yang akan dilakukannya. Setelah ada pilihan, lalu tubuhnya akan melakukan seperti apa yang dipikirkannya. Demikian jugalah ketika Allah hendak melakukan sesuatu, Dia tentu akan memikirkan terlebih dahulu atau berbicara di dalam dirinya lalu kemudian Dia bertindak. Oleh karena itu, ketika Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita," dan seterusnya, menunjukkan jika Allah sedang memikirkan bagaimana rupa manusia yang akan Dia ciptakan. Jadi sangat jelas jika kata kita pada kitab Kejadian 1 ayat 26 adalah menunjukkan Allah Tritunggal.